dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, melimpahkan nikmatnya, serta kita akan memperoleh syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Selawat dan salam semoga sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang hari kelahirannya getanya setiap saat, setiap tahun memperingatinya. Demikian juga pada malam yang berbahagianya kitanya kembali merayakan hari kelahiran Rasulullah. Tujuan daripada peringatan hari kelahiran Rasulullah pertama-tama adalah untuk menampakkan rasa syukur kita kepada Allah, melahirkan kesenangan dan kegembiraan di atas rahmat Allah yang paling agung itu, yaitu kebangkitan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala nepegah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau hai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Jadi karena kelahiran dan kebangkitan Rasulullah merupakan rahmat yang agung, rahmat yang besar, maka sepantasnya lah kita sebagai umatnya yang telah dipilih oleh Allah menampakkan syukur kepada Allah, menampakkan kegembiraan, melahirkan rasa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut ukuran kita. Nah, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menimbulkan fana, yang melahirkan fana, nyenyak, hilang, disebabkan kecintaan yang berlebihan kepada Rasulullah. Sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah, karena mahabbahnya beliau kepada Nabi, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak lagi bersedia menjadi muazzin. Ketika Sayyidina Umar pada satu saat meminta beliau untuk mengumandangkan azan kembali, beliau tidak bisa mengucapkan ketika sampai kepada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau menangis, beliau tidak bisa keluar suaranya, bahkan beliau pingsan. Begitu kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Ada riwayat sebagian sahabat Rasulullah tidak mau makan buah semangka, hanggetem pajuh buah semangka, karena hantam pernah pakibar Rasulullah geplah buah semangka. Ada sebahagian sahabat Rasulullah yang menanyakan bagaimana Rasulullah tidur dengan istrinya. Beliau ingin mempraktekkan seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Hal yang seperti ini disebut mahabbah yang melahirkan fana. Nah, yang kedua, mahabbah yang melahirkan amal. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbulkan amal. Ingin sekali
beramal seperti amalan Rasulullah. Ingin salat tahajud seperti tahajudnya Rasulullah, ingin salat duha, ingin bersiwak, dan berbagai macam amalan-amalan yang lain seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah sehingga buat yang kepubul oleh Rasulullah kopnya juga ingin kepubul. Ada sebahagian juga yang melahirkan amal yang paling kurang lagi getanya. Karena mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan ucapan salawat kita kepada Nabi. Sehingga ada sebahagian umatnya tidak bosan-bosan bersalawat. Sampai 1000 kali satu hari. Berselawat terus. Lebih-lebih lagi hari Jumaat atau malam Jumaat. Ada sebahagian yang melahirkan amal dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ada sebahagian melahirkan kanduri. Agak kita nyawa. Yang kita nyawa masalah kamu madalel hego mentang lihat mayang. Temangkah anak selawat. Ya, ada kanduri. Ya. Yang bahagian daripada mahabbah Rasulullah lahirkan amal. Ada sebahagian yang mengundang gurunya, ada sebahagian yang mengundang muridnya, ada sebahagian yang mengundang kerabatnya, ada sebahagian yang mengundang sahabat-sahabatnya, memuliakan fakir miskin, memuliakan anak yatim, memuliakan tetangga, dan berbagai macam. Dengan sia lemo, sia kameng, sia itik, sia mano, semuanya itu adalah bahagian daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di samping kecintaan seperti itu, ada hal lain juga yang perlu kita serap daripada kelahiran Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala nepegat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam kehidupan. Contoh Nabi Muhammadnya contoh, kan urang pegat contoh. Ditanya biasa yang jeut tu, yang carang tu bak tak pegat contoh. Draw tu hanjir ke contoh. Berapa banyak orang tua yang ngomong sama anaknya, kun ma anu mian ba anu mian nyaikah bela gayah ke, bek ka contoh ya ditanyang lah ni pakon ayah ke beut tak semayang, bek la gayah ke ayah ke beut hajak beut, bek la gayah ke ayah kuat tak mengun, bek la gayah ke ayah berut tak akai, bek la gayah ke ayah ketua tak marut. Untuk anaknya sendiri saja tidak bisa menjadi contoh, apalagi untuk orang lain. Ikul lima nyaikah lagi si pulin, tak mudah ke ikul lima nyaikah belagayah ke. Tapi yang sering tak dengar nyaikah belagayah ke lagi si pulin nikah, kau si pulin kiban, pegah haba sopan. Jauh masjid Jumat berjamaah na semayang jak beut na kalau gayah kah baik lagi gayah ke ayahnya saja tidak jadi contoh. Jadi kita sering yang pandai itu membuat contoh tidak menjadi contoh. Menanci tanya ayah nyai baik lagi mak ke tu loh ya dengan mak jadi ke contoh bulagi si pulin.
Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai contoh. Makanya pegang oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh, teladan, ikutan yang bagus, yang baik. Karenanya jamaah sekalian, bak malamnya di samping kitanya mahabbah melalui buat, marilah kitanya serap nasihat mengenai kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah hidup, bagaimana Rasulullah getekankan agama, getanamkan akidah. Mudah-mudahan malamnya getanya bisa menyerap daripada tausiah gure getanya Abia dari Samalana. Karenanya lun harap kepada sengku sekalian, gunakan kesempatan yang sikit ini untuk benar-benar menyerap ilmu yang disampaikan kepada kitanya, baik yang menyangkut dengan kehidupan Rasulullah maupun yang menyangkut dengan kehidupan beragama, bermasyarakat, bagaimana pentingnya pendidikan yang untuk akan katanya terima. Kepada Abia kamu sampaikan selamat datang dan terima kasih yang akan penuhi undangan kamu bak malamnya. Tungku-tungku yang akan hadir bak malamnya itu adalah jamaah daripada majelis taklim malam Sabtu. Alhamdulillah kurang lebih nalah sekitar 200 tiap malam Sabtu mengikuti pengajian, cara pengajian kampung kamu ya. Kitab-kitab jauh ini mathailai ya, bidaya pokoknya bagian lagi engkut lah main lang iya tapi iya tuci iya mustakmal pokoknya iya tapi dari tahun ke tahun habis dalam iya putar. Jadi karenanya Nabiya malamnya mudah-mudahan tidak ada lelah di dalam rangka menyampaikan ilmu. Habib ta'al Habib kena jadi kita mengharapkan Nabi yang malamnya sehat berilah Allah bila perlu Abia baik gowo nyan tamita cara airnya terserah dah orang tu. Bila Abia malamnya awai ni puyuh kadang-kadang posible Abia akan mulai pikir-pikirnya pulau tatamah kan nyan nengui kesempatan untuk tanya jawab menjaga puyuh posible nyai rono pupu yang mungkin ditanya mambek ditanya buah-buah ikan hiu benteng yang boye ditanya yang pah-pah ya anak numpung pada buat gorokan mungkin nyanyi cross check bahasa Cina kembali melalui Abia menyanyi puyuh pos 12 temayang di jadi Abia jadi mudah-mudahan ada juga tanya tak harap Abia malamnya bunuh pegah abah bupuas sampai pos 12 watenyan baru tak mulai temayang sampai poh jangan abe menyaduar tuh roh kita yang soboh-soboh menteng soalan insyaallah subuh kan selesai jangan tidak soboh. Jadi mudah-mudahan
kehadiran malam Abia malamnya di hadapan katanya nyo momen yang paling penting. Nyo belum tentu beberapa tahun yang akan datang tatume lagi malamnya. Jadi karenanya kesempatan itu tidak ada dua kali kata orang. Jadi karena itu gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jadi nyoku mungkin yang dapat untuk sampaikan kepada jamaah, mari kita persiapkan balum supaya terima baik balum ruhung demi pua yang pasau oleh Abia malamnya bejek ke amalan katanya kepada Abia sigatu ya, supaya jangan merasa bosan malam ini. Kami mohon sepuas-puasnya, secapek-capeknya Abia malam ini. Dasar di atas cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga malam ini menjadi salah satu jalan, salah satu sebab untuk mendapat syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.